Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita hingga kita dapat menjalani kehidupan sampai sekarang ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Sylvia Cahyaning Maimulan dengan NIM 203111095 dari kelas 2C jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tema mengenai Pancasila dari sudut pandang Islam untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMH. Sebelum memulai, ada baiknya kita mengawalinya dengan bacaan basmalah dan juga kita doakan kedua orang tua kita untuk selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dalam buku Sota Soma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan atau Pancasila Karma, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, dan ras. Pancasila tidak hanya eksis, melainkan juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam. Bukan sebaliknya, bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya, bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal digambarkan dengan sila pertama. Hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua. Sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dalam sejarahnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi trisila, yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi ekasila, yang berarti gotong royong.
Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk penyederhanaan, melainkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah saja, melainkan perlu juga mengetahui detail rukun iman lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadatain saja, melainkan juga perlu rukun Islam yang lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi, maka selanjutnya perlu ditukilkan beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai Islam inline dengan sila-sila dari Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan sila pertama dalam urutan sila Pancasila. Perdebatan sila Pancasila yang memuat nilai ketuhanan ini menjadi mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar, siapakah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa? Secara historis kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politeisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan atau monoteisme. Jiwa dan semangat religiutas manusia Indonesia sejak dahulu yang mengakui Tuhan dalam beragam keyakinan menolak paham ketiadaan Tuhan atau ateisme dalam kehidupan manusia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa jelas mengadopsi konsep bertuhan Islam. Hal ini begitu jelas dan tegas. Allah berfirman dalam Quran, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah. Peletakan ideologi ketuhanan Islam dalam sila pertama Pancasila adalah tepat mengingat bahwa Islam telah berkembang sebagai agama Nusantara yang mewarnai kehidupan manusia Nusantara sejak dahulu hingga kini. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila sila pertama tidaklah mengandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lainnya di Indonesia. Justru, menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di bumi Indonesia. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah SAW sangat menghormati kaum zimmi yang hidup dalam lindungan Islam. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri dalam Pancasila? Penjelasan terhadap siapakah yang dimaksud dengan Tuhan dalam sila pertama Pancasila merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan secara tegas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Inilah Tuhan yang dimaksud dalam sila pertama Pancasila. Nilai sila pertama yang mengandung sifat ketuhanan Islam yaitu Tauhid dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Kedua, sifat pemahaman keagamaan bangsa Indonesia disadari atau tidak telah mengadopsi nilai dasar ketuhanan Islam, yaitu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Ia adalah Tuhan yang Maha Esa. Inilah kemenangan ideologi Islam dalam mewacana perdebatan ideologi dasar negara Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan negara. Kemanusiaan melampaui batas negara. Ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
nilai kemanusiaan, menolak sikap chauvinisme yang mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil, adil terhadap dirinya, adil terhadap manusia lainnya, karena adil adalah sifat Tuhan. Dalam konteks kemanusiaan yang adil juga beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya, yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Ayat tersebut di atas mengandung garis hukum, yaitu yang pertama, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, merupakan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keduanya merupakan perintah setara dan seimbang, di mana seseorang wajib berbuat adil sekaligus berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan merupakan bentuk dari nyata manusia yang telah dikeluarkan dari kegelapan masa jahiliyah, sebuah masa di mana manusia berbuat menyimpang dari ketentuan Tuhan. Yang kedua, Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan, mengandung perintah berupa larangan bagi kaum muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji terhadap sesama muslim, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam ciptaan Tuhan. Perbuatan keji merupakan sebuah pekerjaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan keji berupa pembunuhan, perzinahan, kejahatan atas manusia dan makhluk hidup, menjatuhkan manusia ke dalam kehancurannya. Pembangunan manusia Islam menciptakan manusia berbuat adil, menjauhkan manusia dari perbuatan keji, yang tentunya menuntut manusia untuk berbuat kemungkaran dan permusuhan. Sikap dan perilaku manusia yang adil dan beradab adalah pencerminan sifat Tuhan yang maha adil dan maha memuliakan hambanya. Sifat inilah yang wajib diteladani oleh manusia. Indonesia menyatakan keadilan dan keberadaban sebagai sebuah ideologi. Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas manusia setelah ia mengakui keesaan Tuhan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut di atas menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya atau multikultur. Bangsa Indonesia diciptakannya dalam beragam suku, dan tentunya setiap suku dibekali dengan alat komunikasi berupa bahasa kaumnya. Beragamnya suku bangsa dari manusia ciptaan Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita hidup bersama dengan manusia lainnya yang beragam suku bangsa dan juga agama. Nilai persatuan antar umat beragama diletakkan sebagai basis ideologi bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri atas beragam etnik, suku, dan keyakinan. Keberagaman masyarakat yang multikultur ini menjadikan kita semakin menyadari bahwa setiap umat beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan. Kesadaran atas kesamaan kebutuhan, kepentingan, tidak menjadikan kita saling menghancurkan, saling membunuh, merusak, hanya akan menimbulkan kehancuran peradaban di Indonesia.
Perbedaan agama, kultur, etnik menjadi salah satu faktor penyatu sekaligus menjadi sebuah titik tolak terjadinya perpecahan bangsa. Kehancuran peradaban bangsa Indonesia akan mudah terjadi ketika setiap komponen bangsa mengutamakan garis-garis dibandingkan titik-titik persamaan antar komponen bangsa yang berbeda dan beragam. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian, menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai peperangan perlu mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika menerima pendapat para sahabat Nabi karena para sahabat lebih mengetahui urusan-urusan tertentu dibandingkan beliau sendiri. Bahkan sikap demokratis beliau juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses pemilihan khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW. Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW. Yang terakhir sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat, secara adil. Harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada setiap hambanya juga dititipkan harta bagi orang miskin. Harta yang dititipkan menjadi hak orang miskin sehingga dalam penguasaan harta tidak dikenal penguasaan harta secara mutlak. Harta yang didistribusikan oleh manusia adalah harta milik manusia lainnya. Konsep pemusatan harta hanya di tangan golongan tertentu tidak dapat diterima karena akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang menjadikan jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin lebar. Keadilan sosial adalah tujuan terciptanya keadilan dalam Islam. Islam menolak kapitalisme yang memusatkan harta hanya di tangan para pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah sifat Tuhan yang berbuat akan mendekatkan diri setiap hambanya kepada Tuhan. Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial dalam sistem sosialisme. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis tauhid, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Harta diyakini sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, dan setiap orang berhak untuk memperoleh karunia ciptaannya. Jika diruntut keadilan sosial Islam dengan Pancasila sila kelima, maka sila pertama atau tauhid mewarnai setiap sila. Maka sebagai bangsa, kita meyakini bahwa harta yang kita peroleh adalah karunia Tuhan yang Maha Esa,
Dan untuk itu, maka kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga bangsa Indonesia. Sekian video materi dari saya. Marilah kita tutup video ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, sekian dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.